walaupun kaki kesengat sedikit. Wah, lebih banyak dari sebelumnya nih. Roda mobil yang kami tumpangi perlahan berputar melewati kubangan lumpur dan air. Kali ini, saya sedang bersama para pemanen madu di jantung belantara Aceh Besar. Jadi kita mau ke tempat panen madu, tapi jalannya tuh banyak banget. Ih, ranting-ranting kayak gini. Jadi harus setiap kali harus lihat ke atas, harus nunduk, kadang harus duduk dulu di bawah. Kenapa kita harus naik mobil tuh karena emang jalanannya tuh cukup susah. Belum lagi berlumpur. Medan jalan hutan Aceh Besar memang masih sangat liar. Dengan membawa puluhan orang ditambah alat dan logistik, mobil terpaksa harus berjalan perlahan. Wah, ternyata bukan lumpur lagi, udah jadi kolam ya di bawah. Kolam semua. Setelah menempuh perjalanan hampir 1,5 jam, akhirnya kami tiba di titik pemberhentian. Dan karena lokasinya tuh masih harus butuh jalan kaki, jadi kita nggak bisa bawa mobil lagi. Kita mau turun buat persiapan jalan kaki. Kami masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menembus hutan belantara. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi panennya, ini di daerah Janto, Aceh Besar. Tuh bisa dilihat banyak banget sarang lebahnya tuh. Ada sekitar 50 sarang lebah mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kalau tinggi pohonnya berapa nih? Sekitar 35 meter. Tinggi pohonnya dari sini kelihatan banget menjulang tinggi 35 meter. Nanti saya mau coba buat naik ke atas sana buat ikut panen lebahnya. Puluhan sarang lebah madu menggantung rapi menghitam di atas pohon. Sementara yang lain menyiapkan peralatan, saya dan beberapa anggota lain akan menyiapkan makan siang. Ini kita masak dulu. Masak ayam bumbu kari khas Aceh. Potongan ayam kampung adalah bahan utama kari ayam khas Aceh. Tadi ya. Ini memang seperti ini kebersamaan sebelum panen madu. Biasanya akan makan bersama, duduk bersama seperti ini. Sebelum mengambil madu, perut harus sudah terisi. Karena setelah panen dimulai, kita sudah tidak bisa lagi membuka baju pengaman sampai proses panen selesai di sore hari, bahkan malam hari. Selain manusia, rasa madu yang manis juga menarik bagi beberapa jenis binatang. Salah satunya adalah elang madu. Nah, biasanya untuk mengusir dari predator tuh pakai meriam seperti ini yang dibuat khusus. Jadi karena ada suaranya, predator tuh bakal kabur. Bersaing dengan elang, para pencari madu hutan di sini membuat alat pengusir agar tidak didahului. Elangnya udah pergi. Sudah aman, Bang? Udah aman. Akhirnya sudah aman dan kita akan siap-siap buat panen madunya. Selain elang, jejak binatang lain penyuka madu juga terlihat di sekitar sarang. Jadi nggak cuma dari elang aja nih. Beruang madu tuh biasa juga mengambil sarang madu. Tuh. Nah, ini ukuran dari cakarnya sama tangan saya tuh nggak jauh beda. Jadi bisa dibilang beruang madunya tuh nggak terlalu besar. Karena itu,
1 bulan sebelum panen, para pencari madu ini akan menjaganya agar tidak didahului oleh binatang. Dua orang pawang mulai menancapkan pasak bambu pada pohon yang berfungsi sebagai tangga untuk naik. Nah, ini kita sudah memakai atribut yang lengkap. Karena emang ini lebahnya tuh sangat agresif, jadi harus cukup berhati-hati. Nah, berbeda nih kalau udah yang profesional tuh. Jadi perlengkapannya nggak pakai apa-apa, nggak pakai tali, tapi kalau saya nanti bakal pakai tali biar lebih safety. Dalam setiap kelompok pencari madu, terdapat pawang yang bertugas memanjat dan mengambil sarang. Mereka naik tanpa pengaman sama sekali, hanya memakai pakaian pelindung untuk menghindari sengatan lebah. Bisa ya? Lagi proses naik. Tuh, dipasaknya itu cuma buat 1 tapak kaki doang. Jadi emang lumayan susah dan lumayan capek, padahal masih belum terlalu jauh. Tuh. Pasak bambu dianggap lebih kokoh dan lebih nyaman saat dipijak dibandingkan dengan paku atau besi. Jadi memang lebah Apis dorsata itu kalau membuat sarang itu berada di tempat yang tinggi, seperti di pohon-pohon yang tinggi. Ya, kayak gini. Terus juga pohonnya itu dia bukan pohon yang bergerombol, tapi sendiri. Makanya posisinya tuh jauh-jauh dari pohon-pohon lain. Sarang lebah Apis dorsata berbentuk lempengan dengan ukuran bisa mencapai 2 meter. Kesulitannya selain dari manjat itu karena lumayan tebel bajunya, bahkan celananya, kaos kaki tuh sampai memang harus tebal dan semua badan tuh tertutup, jadi lumayan mengeluarkan cairan cukup banyak dan lumayan dehidrasi jadinya. Sebagai hewan komunal, lebah madu hidup secara berkelompok. Dalam satu kelompok, terdapat 1 ekor ratu yang dilindungi oleh ribuan pejantan dan lebah pekerja. Aduh. Aduh. Pagi saya waktu naik disengat lebah, sakit banget. Aduh. Ini lebahnya udah pada ngumpul banget nih. Cuma dikit lagi di atas. Aduh. Sampai juga di atas, walaupun kaki kesengat sedikit. Udah sampai di atas dari bawah tuh. Nggak berani ngeliat ke bawah. Udah kelihatan abang-abangnya. Pawang-pawang lebahnya lagi bekerja mereka. Berada puluhan meter di atas permukaan tanah, saya bisa merasakan resiko yang diambil oleh setiap para pencari madu. Itu udah penurunan madu ke berapa itu? Kelima ada ya bang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Udah ke 10? Udah madu ke 10 yang diturunkan. Dengan lincah, para pawang merayap di atas dahan pohon tanpa pengaman sama sekali. Menurut mereka, dengan tanpa tali pengaman, tubuh akan lebih bebas bergerak. Wah, luar biasa banget perjuangan para pencari madu. Mantap.
Sebelum dipanen, pawang harus membersihkan sarang dari koloni lebah. Saat dibersihkan, seketika lebah akan berhamburan dan menyerang siapa saja yang berada di sekitarnya. Wah, udah banyak kesini. Lebih banyak dari sebelumnya nih. Lumayan deg-degan rasanya, walaupun udah safety. Memanjat dengan pakaian setebal ini memang tidak mudah. Keringat saya mengucur dengan deras. Dehidrasi, jadi saya mau minum. Cara minumnya mau nggak mau kesiram nih badan. Dalam waktu singkat, bawang berhasil menurunkan puluhan sarang. Jadi sarang-sarang madu yang sudah diambil itu bisa langsung diperas nih, pakai dengan alat yang sudah mereka buat. Madu merupakan bahan alami yang berasal dari nektar atau sari bunga. Lebah mengumpulkan dan merubah nektar menjadi madu dan menyimpannya dalam sarang-sarang segi 6 ini. Itu nggak semua yang diperas. Itu bagian-bagian tertentu nggak termasuk sama larva-larvanya. Madu hutan asli terlihat lebih encer karena masih terdapat kandungan air di dalamnya. Langit biru mengawali petualangan saya pagi ini bersama para pemanah ikan profesional dari Tanah Rencong. Pemandangan pulau-pulau yang saya lewati cukup menyegarkan mata. Namun di balik itu, kawasan ini cukup berbahaya bagi para pelaut. Karena yang kami lewati adalah arus Jutlok Matai. Sebutan nelayan di sini untuk arus surut yang mirip seperti air sungai sedang mengalir. Target spearfishing kita adalah ikan karang besar seperti GT dan ikan kue. Perubahan arus pagi ini membuat air keruh, sehingga membatasi jarak pandang. Setelah mengintai, akhirnya satu tembakan Bang Irfan mengenai sasaran. Sayangnya, alam berkata lain. Pagi yang cerah seketika berubah menjadi mendung. Angin kencang membuat ombak semakin pecah yang membahayakan perahu dan jiwa kami. Jadi saya mau siap-siap, tapi ternyata di belakang saya itu ombaknya udah mulai gede dan udah mau badai. Tadi apa ya udah turun duluan dan sempat dapat 2 ekor ikan. Sekarang kita mau menepi dulu ke Pulau Kuta. Sekaligus sampai menunggu cuacanya agak sedikit lebih baik lagi. Permisi nanti target kita tuh seumuran ini. Bang Irfan dan Bang Ogem turun lagi untuk melihat kondisi arus di sekitar pulau. Ini memang kondisi badai sudah mulai mereda, tapi di belakang saya ini arusnya memang sangat kencang. Jadi saya mau coba di sini, tapi sama teman-teman nggak dibolehin karena memang hanya dilakukan oleh profesional. Ya, di sini lagi deras harusnya, Pak. Jadi memang nggak bisa ya Bang ya? Berbahaya bagi yang Arus sangat kencang mengalir di antara dua pulau.
Namun, keberanian kedua pemanah ikan profesional ini patut saya acungi jempol. Mereka mengetahui titik yang bisa diselami dan rute untuk menghadapi arus seperti ini. Cuaca sudah mulai mereda. Kami akan mencoba spot ketiga yang terlindung oleh pulau. Nah, sekarang lokasinya udah dekat dengan Pulau Bunta dan ini ombaknya udah nggak terlalu kenceng. Udah bisa aman buat turun ke bawah. Sekarang saya mau turun, lagi siap-siap. Meskipun jarak pandang tidak begitu jelas, namun arus di sini tidak terlalu kencang seperti dua spot sebelumnya. Beberapa gerombolan ikan kecil sudah mulai terlihat di antara terumbu karang. Bahkan ada penyu yang menampakkan diri. Akhirnya, saya berhasil membidik ikan pertama. Dan abangnya dapat nih. Abang dapat apa ini? Sama nih. Sama jaket fish, cuma beda warna aja tuh ya coraknya ya. Mantap banget nih. Wah, susah juga ya bang ya, dia harus kayak gini ya bang ya. Harusnya kencang sekali. Kencang banget, bergelombang Pagi di bawah tambah kencang lagi harusnya. Oke, kita bawa ke atas. Menyelam sambil menahan arus yang kencang sangat menguras tenaga. Kami memutuskan istirahat sambil menikmati suasana pulau. Setelah selesai spear fishing, saatnya kita ini lagi mengolah hasil tangkapan kita sambil menikmati pemandangan di sekitar. Ini ada pulau Nasi, ada juga pulau Bate itu di depan. Tapi ini udah pulau luar, ini udah bukan Aceh lagi. Jadi kita lagi menikmatinya di Pulau Bunta. Mantap sekali nih. Pulau Bunta merupakan pulau tidak berpenghuni, tempat singgah para nelayan saat cuaca buruk seperti sekarang. Walaupun tadi sedikit badai, nah untungnya sore hari ini tuh udah cerah. Jadi kita bisa sambil bakar-bakar di sini sambil menghangatkan badan setelah basah-basah. Satu ekor ikan kue kami bakar untuk mengisi tenaga. Aromanya cukup menggoda, ditambah dengan rempah sederhana. Akhirnya ikannya sudah matang. Tadi udah ada yang jatuh-jatuh, udah sempet kita cicipi bentar. Enak banget rasanya. Yang ini udah matang bang, bisa kita makan lagi. Memang ya ikan hasil tangkapan yang langsung diolah tuh rasanya beda banget. Dari Pulau Bunta, saya bisa menikmati pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Matahari mulai condong ke arah barat. Seiring dengan surutnya air laut, warga yang tinggal di sekitar Muara Gampong Alunaga, Banda Aceh memanfaatkannya untuk panen salah satu hasil laut. Bersama dengan ibu-ibu desa Alunaga nih, saya sedang beramai-ramai untuk panen tiram. Nih bisa dilihat tambaknya tuh besar dan luas banget seperti ini. Dan ini merupakan keseharian para ibu-ibu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meski berada di kawasan muara, namun tiram ditanam di area kafling sesuai pemiliknya. Di Gampong Alunaga ini, dia tuh memiliki media yang cukup unik. Nah, ini mereka pakai bambu sebagai penyangganya dan juga pakai ban bekas seperti ini sebagai tempat untuk tiram ini menempel. Nah, biasanya kalau di laut itu kan mereka pakai batu-batu. Nah, kalau di sini tuh pakai ban bekas. Ini mempermudah untuk panennya dan juga mereka nggak perlu nyelam-nyelam ke dalam air. Kita hanya cukup mengangkat ban bekas ke atas permukaan air, kemudian mencongkel tiram yang berukuran besar. Dan ternyata
tiramnya bukan cuma ban aja, mereka juga pakai keranjang kayak gini nih. Nih, karena memang keranjang ini cukup keras, jadi kalau buat menempel tiram itu masih bisa. Nih, banyak banget tiramnya. Ini yang mana Bu yang bisa dipanen Bu? Ini? Oh ini bisa semua? Oh kalau ini lebih gampang di ini ya, di congkelnya. Dengan cangkangnya yang keras, tiram sering hidup dalam koloni dan membentuk terumbu atau oyster reef. Alat yang digunakan untuk memanen tiram itu pakai pisau dan juga ompet. Ini jaring khusus buat bawa tiramnya, jadi biar nggak sulit-sulit buat bawanya ke atas, nanti tuh pakai jaring kayak gini. Tiram mempunyai cangkang yang cukup tajam. Saya harus hati-hati mengambilnya agar tidak melukai tangan. Nah, untuk siap panen tiram itu harus menggunakan peralatan yang lengkap. Ini saya pakai sarung tangan, pakai juga alas kaki, sepatu, kaos kaki itu karena bawahnya ini lumpur. Jadi kalau waktu jalan itu harus cukup hati-hati dan biar mudahnya tuh agak sedikit jongkok. Tiram berperan dalam menyaring partikel-partikel kecil seperti plankton, detritus, dan bahan organik lainnya. Proses ini dapat membantu menjaga ekosistem perairan dari bahaya pencemaran. Ini namanya pempeng. Kalau di sini ini namanya Pempeng. pepeng. Ya. Pempeng. Pempeng. Kalau yang ini namanya tiram. Kalau yang ini pempeng nih. Tengok isinya. Ini isi pempeng. Ya. Kalau isinya sama aja. Kecil tuh. tapi Saat musim hujan, air akan pasang lebih tinggi dari biasanya. Kondisi ini memungkinkan lebih banyak plankton dan partikel organik yang terbawa arus pasang yang menjadi sumber makanan utama bagi tiram. Ini banyak banget tiramnya, tapi nggak bisa semua dipanen karena ada yang berapa yang masih kecil. Tuh kayak gini-gini tuh masih kecil, nggak bisa dipanen. Tapi kalau menurut saya ini kayak udah bisa diambil aja, tapi karena kata ibunya masih belum bisa. Sifat sensitif tiram terhadap kualitas air menjadi indikator alami untuk melihat seberapa sehat dan lestari ekosistem perairan di sini. Nah ini kata ibu tuh bisa dimakan langsung. Sekarang saya mau cobain gimana rasanya kalau makan langsung. Mau turun Bu? Enak kali. jalan terus. Enak kan? Rasanya gurih sih. Ada asin-asinnya juga. Ada air enak ya. Betul kan? Meskipun dagingnya kecil, tapi rasanya cukup fresh dan tidak amis. Salah satu bentuk perawatan untuk tiram-tiram ini itu mengganti bambu-bambu yang sudah lama. Karena memang daya ketahanannya cukup lama, bisa sampai 1 tahun bahkan 2 tahun atau bisa lebih. Bambu mempunyai daya tahan yang lebih kuat di dalam air dibandingkan dengan kayu biasa. Bu, kita angkat Bu hasilnya Bu. Wah, Banyak. ini hasil yang kita dapat sudah cukup banyak dan setelah ini kita mau bawa ke atas buat kita olah. Setelah panen, ibu-ibu di sini biasanya langsung memisahkan daging tiram untuk dijual. Tadi sudah dingin-dingin ambil tiram, sekarang ini kita menghangatkan diri sekaligus juga bakar-bakar tiram. Wih, mantap banget nih. Pedas juga ya Bu ya, kena mata dari tadi asapnya. Ada asap. Warga Alunaga biasa mengolah tiram dengan bumbu rempah lokal. Pedes banget, nampol pedesnya. Jadi habis capek-capek cari tiram, nah kayak kita menikmati juga nih hasilnya. Mantap. Mantap. Enak ya. Enak sekali. Iku
Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai Brayan yang berada di Lembah Halu Damar ini dimanfaatkan masyarakat Brayan untuk mencari sumber pangan. Sungai Brayan yang berada di Lembah Halu Damar ini dimanfaatkan masyarakat Brayan untuk mencari sumber pangan. Nah, ini sekarang saya sedang menyusuri sungainya, mencari salah satu hewan sungai yang suka sembunyi di balik batu pada siang hari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sejuknya air Sungai Brayan sangat terasa saat saya menyeberanginya. Sungai yang mengalir sepanjang 30 km ini tidak pernah surut dan menjadi salah satu tumpuan kehidupan sehari-hari warga Lepung, Aceh Besar. Ini sekarang saya sedang cari hewannya. Karena memang kalau di siang hari seperti ini dia lebih memilih untuk sembunyi, tapi kalau malam hari dia baru aktif. Ini carinya tuh ada di sekitar sela-sela batu atau ada di bawah batu. Kalau nggak gitu di sekitar akar-akar pohon ini. Lumayan agak susah buat carinya. Saya dan beberapa warga Lepung pagi ini sedang mencari udang batu. Akhirnya saya dapat juga nih udangnya. Nah, cara ngaitnya itu harus posisinya lurus kayak gini. Jadi lebih mudah buat dapat di bagian matanya. Udang batu mempunyai capit yang cukup kuat, bahkan bisa merusak alat yang kami pakai. Nah, nih Bang, putus nih Bang. Tuh. Oh, kayaknya besar kali ini udangnya. Iya, kena capit udang ya. Nah, walaupun dari serat pisang, tuh, tapi kuat banget. Jadi emang bener-bener mirip sama benang. Nah, jadi diikat-ikatnya tuh tadi udah dibuat lengkung, diputar-putar-putar, diikat bisa sampai 2 atau 3 kali biar nggak putus-putus lagi. Ini udah siap? Udah siap? Udah siap. Tinggal potong. Tinggal dipotong. Terus bisa dipakai lagi. Oke. Udang biasanya hidup di perairan yang tenang. Makanannya bahan organik yang sudah membusuk, ganggang maupun alga. Wah, besar apa ya? Iya. Wah, ini kalau punya abangnya nih dibandingkan sama yang ini tuh beda banget, yang ini lebih besar. Apalagi ini masih ada capitnya tuh. Wah, mantap Bang. Udang batu memiliki ukuran tubuh dan capit yang lebih besar dibandingkan udang tawar lainnya. Bentuk capitnya mirip dengan udang galah. Nah, kebetulan yang saya dapat ini udangnya betina. Tuh dapat dilihat dari capitnya yang kecil dibandingkan yang ini. Saya itu juga ada nih telurnya nih. Dan ini mau kita lepaskan biar dia populasinya semakin banyak. Wah, dapat nih. Lumayan susah carinya. Akhirnya dapat juga. Wah, walaupun nggak terlalu besar ukurannya ya. Wah, ada Bang, dapat. Ya, aku dapat juga nih, Bang. Dapat juga, wah lebih besar punya apa dibanding punya saya. Krustasea bercapit ini seluruh tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang cukup keras. Di bagian kepalanya terdapat duri tajam sebagai alat pertahanan diri selain capit. Nah, hasil udang yang banyak seperti ini itu menandakan kalau sungai ini tuh masih bersih dan tidak tercemar. Nah, ini hasil tangkapan udang kita sudah banyak. Dan sekarang mau kita bawa ke pinggir sekalian kita sambil istirahat. Ayo Bang, kita ke pinggir ke sana. Ayo Intan. Yuk. Saya dan Intan akan mengolah udang segar ini menggunakan bumbu segar khas Aceh. Nggak jauh dari sungai, nih kita sudah ada di Pondok Kebun. Nah, ini kita mau masak udangnya. Masak apa tadi Kak? Asam udang. Asam udang. Nah, asamnya itu dari
Belimbing Wuluh. Kalau sini? Bohlimeng. Bohlimeng nih Belimbing Wuluhnya. Jadi asam-asam seger nanti. Masakan Aceh identik dengan rasa pedas dan masam. Cita rasa asam berasal dari bohlai atau belimbing wuluh yang melimpah. Udang batu dari Sungai Brayan ini ditambah dengan cita rasa dari bumbu khas Acehnya yang segar dan juga pedas ini. Sangat nikmat banget dan cocok banget rasanya. Wah, mantap. Menambah kenikmatan si udangnya. Tak hanya bukit yang indah, kejernihan Sungai Brayan menghasilkan hasil alam yang melimpah. Salah satunya udang batu yang kita cari. Ikuti jejak saya, jejak petualang.